Kisah ini diambil dari sumber majalah Kiblati, abuzabair.wordpress.com, dengan artikel kisahislam.net tentang kisah nyata saat sujud seorang imam masjid mendengar seruan putranya yang hampir mati tenggelam. Kisah nyata ini diceritakan sendiri oleh pelakunya dan pernah disiarkan oleh Radio Al-Quran di Mekah Al-Mukarramah. Kisah ini terjadi pada musim haji di daerah Syuaibah, yaitu daerah pesisir pantai Laut Merah, terletak 110 km di selatan Jeddah. Pemilik kisah berkata, "Ayahku adalah seorang imam masjid. Namun demikian, aku tidak sholat. Beliau selalu memerintahkan aku untuk sholat setiap kali datang waktu sholat. Beliau membangunkanku untuk sholat subuh. Akan tetapi, aku berpura-pura seakan-akan pergi ke masjid, padahal tidak. Bahkan aku hanya mencukupkan diri dengan berputar-putar naik mobil hingga jemaah selesai menunaikan sholat. Keadaan yang demikian terus berlangsung hingga aku berumur 21 tahun. Pada seluruh waktuku yang telah lewat tersebut, aku jauh dari Allah dan banyak bermaksiat kepadanya. Tetapi, meskipun aku meninggalkan sholat, aku tetap berbakti kepada kedua orang tuaku." Inilah sekelumit dari kisah hidupku di masa lalu. Pada suatu hari, kami sekelompok pemuda bersepakat untuk pergi rekreasi ke laut. Kami berjumlah 5 orang pemuda. Kami sampai di pagi hari, lalu membuat tenda di tepi pantai. Seperti biasanya, kami pun menyembelih kambing dan makan siang. Setelah makan siang, kami pun mempersiapkan diri turun ke laut untuk menyelam dengan tabung oksigen. Sesuai aturan, wajib ada 1 orang yang tetap tinggal di luar, di sisi kemah, hingga dia bisa bertindak pada saat para penyelam terlambat datang pada waktu yang telah ditentukan. Aku pun duduk, dikarenakan aku lemah dalam penyelaman. Aku duduk seorang diri di dalam kemah. Sementara di samping kami juga terdapat sekelompok pemuda yang lain. Saat datang waktu sholat, salah seorang di antara mereka mengumandangkan azan. Kemudian mereka mulai menyiapkan sholat. Aku terpaksa masuk ke dalam laut untuk berenang agar terhindar dari kesulitan yang akan menimpaku jika aku tidak sholat bersama mereka. Karena kebiasaan kaum muslim di sini adalah sangat menaruh perhatian terhadap sholat berjamaah dengan perhatian yang sangat besar, hingga menjadi aib bagi kami jika seseorang sholat fardu sendirian. Aku sangat mahir dalam berenang. Aku berenang hingga merasa kelelahan sementara aku berada di daerah yang dalam. Aku memutuskan untuk tidur di atas punggungku dan membiarkan tubuhku hingga bisa mengapung di atas air. Dan itulah yang terjadi. Secara tiba-tiba, seakan-akan ada orang yang menarikku ke bawah. Aku berusaha untuk naik, aku berusaha untuk melawan, aku berusaha dengan seluruh cara yang aku ketahui. Akan tetapi aku merasa orang yang tadi menarikku dari bawah menuju ke dalam laut, seakan-akan sekarang berada di atasku dan menenggelamkan kepalaku ke bawah. Aku berada dalam keadaan yang ditakuti oleh semua orang. Aku seorang diri. Pada saat itu aku merasa lebih lemah daripada lalat. Napasku mulai tersendat. Darah mulai tersumbat di kepala. Aku mulai merasakan kematian. Tiba-tiba, aku tidak tahu mengapa, aku ingat kepada ayahku, saudara-saudaraku, kerabat-kerabat dan teman-temanku. Hingga karyawan di toko pun aku mengingatnya. Setiap orang yang pernah lewat dalam kehidupanku terlintas dalam ingatanku. Semuanya pada detik-detik yang terbatas. Kemudian setelah itu, aku ingat diriku sendiri. Mulailah aku bertanya kepada diriku sendiri, "Apa engkau sholat?" Tidak. "Apa engkau puasa?" Tidak. "Apakah engkau telah berhaji?" Tidak. "Apakah engkau bersedekah?" Tidak.
Engkau sekarang di jalan menuju Robmu. Engkau akan terbebas dan terpisah dari kehidupan dunia, berpisah dari teman-temanmu. Maka bagaimana kamu akan menghadap Robmu? Tiba-tiba aku mendengar suara ayahku memanggilku dengan namaku dan berkata, "Bangun dan sholatlah." Suara itu pun terdengar di telingaku 3 kali. Kemudian terdengarlah suara beliau azan. Aku merasa dia dekat dan menyelamatkanku. Hal ini menjadikanku berteriak, menyerukannya dengan memanggil namanya. Sementara air masuk ke dalam mulutku. Aku berteriak, tapi tidak ada yang menjawab. Aku merasakan asinnya air di dalam tubuhku. Mulailah nafas terputus-putus. Aku yakin akan mati. Aku berusaha untuk mengucapkan syahadat. Kuucapkan asyhadu. Aku tidak mampu untuk menyempurnakannya. Seakan-akan ada tangan memegang tenggorokanku dan menghalangiku dari mengucapkannya. Aku merasa bahwa nyawaku sudah dalam perjalanan keluar dari tubuhku. Aku pun berhenti bergerak. Inilah akhir dari ingatanku. Aku terbangun, dan di sisiku ada seorang tentara dari Kafar Al-Sawakil, atau penjaga garis batas laut, dan bersamanya para pemuda yang tadi mempersiapkan diri untuk sholat. Saat aku terbangun, tentara itu berkata, "Segala puji bagi Allah atas keselamatan ini." Kemudian dia langsung beranjak pergi dari tempat kami. Aku pun bertanya kepada para pemuda tentang tentara tersebut, apakah kalian mengenalnya? Dan mereka pun tidak mengetahuinya. Dia datang secara tiba-tiba ke tepi pantai dan mengeluarkanku dari laut. Kemudian segera pergi sebagaimana engkau lihat, kata mereka. Aku pun bertanya kepada mereka, bagaimana kalian melihatku di air? Mereka menjawab, sementara kami di tepi pantai, kami tidak melihatmu di laut, dan kami tidak merasakan kehadiranmu. Kami tidak merasakan hingga saat tentara tersebut hadir dan mengeluarkanmu dari laut. Perlu diketahui bahwa jarak terdekat dengan markas penjaga garis laut adalah sekitar 20 km dari kemah kami. Sementara jalannya pun jalan darat, yaitu membutuhkan sekitar 20 menit hingga sampai di tempat kami. Sementara peristiwa tenggelam tadi berlangsung dalam beberapa menit. Para pemuda itu bersumpah bahwa mereka tidak melihatku. Maka, bagaimana tentara tersebut melihatku? Demi Allah yang telah menciptakanku, hingga hari ini aku tidak tahu bagaimana dia bisa sampai kepadaku. Yang jelas seluruh peristiwa ini terjadi saat teman-temanku berada dalam penyelaman di laut. Ketika aku bersama para pemuda yang menengokku di dalam kemah, HP-ku berdering. Segera HP-ku angkat. Ternyata ayah yang menelponku. Aku pun merasa bingung, karena sesaat sebelumnya aku mendengar suaranya ketika aku di kedalaman, dan sekarang beliau menelpon. Beliau menanyai keadaanku. Apakah aku dalam keadaan baik? Beliau mengulang-ulangnya berkali-kali. Tentu saja aku tidak mengabarkan kepada beliau supaya tidak cemas. Setelah pembicaraan selesai, aku merasa sangat ingin sholat. Maka aku berdiri dan sholat 2 rakaat, yang selama hidupku belum pernah aku lakukan. 2 rakaat itu aku habiskan selama 2 jam. 2 rakaat yang kulakukan dari hati yang jujur dan banyak menangis di dalamnya. Aku menunggu kawan-kawanku hingga mereka kembali dari petualangan. Aku meminta izin pulang duluan. Aku pun sampai di rumah dan ayahku ada di sana. Pertama kali aku membuka pintu, beliau sudah ada di hadapanku dan berkata, "Kemarilah, aku merindukanmu." Aku pun mengikutinya. Kemudian beliau bersumpah kepadaku dengan nama Allah agar aku mengatakan kepada beliau tentang apa yang telah terjadi padaku di waktu asar tadi.
Aku pun terkejut, bingung, gemetar, dan tidak mampu berkata-kata. Aku merasa beliau sudah tahu. Beliau mengulangi pertanyaannya 2 kali. Akhirnya, aku menceritakan apa yang terjadi padaku. Kemudian beliau berkata, Demi Allah, sesungguhnya aku tadi mendengarmu memanggilku, sementara aku dalam keadaan sujud kedua pada akhir sholat asar. Seakan-akan engkau berada dalam sebuah musibah. Engkau memanggil-manggilku dengan teriakan dan menyayat-nyayat hatiku. Aku mendengar suaramu dan aku tidak bisa menguasai diriku, hingga aku berdoa untukmu dengan sekeras-kerasnya, sementara manusia mendengar doaku. Tiba-tiba, aku merasa seakan-akan ada seseorang yang menuangkan air dingin di atasku. Setelah sholat, aku segera keluar dari masjid dan menghubungimu. Segala puji bagi Allah. Aku merasa tenang begitu mendengar suaramu. Akan tetapi wahai anakku, engkau teledor dalam sholat. Engkau menyangka bahwa dunia akan kekal bagimu. Dan engkau tidak mengetahui bahwa Rabb-mu berkuasa merubah keadaanmu dalam beberapa detik. Ini adalah sebagian dari kekuasaan Allah yang Dia perbuat terhadapmu. Akan tetapi, Rabb kita telah menetapkan umur baru bagimu. Saat itulah aku tahu bahwa yang menyelamatkan aku dari peristiwa tersebut adalah karena rahmat Allah Ta'ala. Kemudian karena doa ayah untukku. Ini adalah sentuhan lembut dari sentuhan-sentuhan kematian. Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepada kita bahwa betapapun kuat dan perkasanya manusia akan menjadi makhluk yang paling lemah di hadapan keperkasaan dan keagungan Allah Ta'ala. Maka, semenjak hari itu, sholat tidak pernah luput dari pikiranku. Alhamdulillah, wahai para pemuda, wajib atas kalian taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Terimalah taubat kami dan taubat mereka, dan rahmatilah mereka dengan rahmat-Mu.